Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rian Pemana dengan NPM 2021030182. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari kelas B. Saya di sini akan membahas tentang sumber ajaran agama Islam, yaitu tentang ijtihad dengan mata kuliah metode studi Islam dengan dosen pengampu Muslim SHI MHI. Menurut bahasa, ijtihad adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendatangkan suatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Kata ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Kata ijtihad secara teknis, ijtihad ditetapkan bagi seorang ahli hukum yang dengan kemampuan akalnya berusaha keras untuk menentukan pendapat di lapangan hukum mengenai hal yang meragukan. Secara tersirat, ijtihad hanya berlaku pada bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fikih, ijtihad tidak terdapat pada ilmu kalam dan tasawuf. Dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad banyak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami tidak menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang bersalah atau yang berkhianat. Adapun sunnah ijtihad, terdapat hadis Amr bin Ash diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang hakim menetapkan hukum ijtihad kemudian dia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi apabila hukum ijtihad tersebut salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Kualifikasi mujtahid. Mujtahid adalah orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat dan tatsbik. Rukun ijtihad yang pertama yaitu al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi. Yang kedua yaitu mujtahid, ialah orang yang melakukan ijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga mujtahid fih, ialah hukum-hukum syariah bersifat amali. Keempat, dalil syara' yang menentukan hukum bagi mujtahid fih. Menurut Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, syarat-syarat bagi mujtahid ada 2, yaitu yang pertama mengetahui syariat serta hal-hal yang berkaitan dengannya secara tertib. Kedua, keadaannya adil dan tidak melakukan maksiat yang dapat merusak keadilannya. Menurut Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, syarat-syarat mujtahid yang pertama mengetahui Al-Quran dan sunnah yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Yang kedua mengetahui ijma'. Yang ketiga mengetahui bahasa Arab. Keempat mengetahui usul fikih. Dan yang kelima mengetahui naskih dan maskuh. Ruang lingkup ijtihad adalah masalah-masalah yang diperolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Menurut Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali,
Ruang lingkup ijtihad adalah hukum syara' yang tidak memiliki dalil qadhi. Menurut Al-Jafdazuli dan Ainurul Ain, ijtihad dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ijtihad dalam istibats hukum dan penjelasannya. Yang kedua istibats dalam penerapan hukum. Kedudukan ijtihad. Yang pertama, ijtihad tidak mutlak. Yang kedua, hasil ijtihad tidak berlaku umum dikarenakan dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Yang ketiga, harus mempertimbangkan motivasi, akibat, dan kemaslahatan umum. Keempat, tidak boleh berlaku pada persoalan ibadah mahdah. Selanjutnya, metode ijtihad. Metode ijtihad terdiri dari metode kias atau analogi. Yang kedua, ijma'. Ketiga, istihasan. Keempat, maslahat musalat. Dan yang terakhir, yang kelima, uruf. Itulah hasil dari penyampaian saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.